Ada hari-hari yang berjalan seperti biasa. Kamu membuka mata di pagi hari, menatap langit yang sama, melewati jalan yang sama, mendengar suara yang sama, dan merasa semuanya hanyalah pengulangan tanpa akhir. Namun jiwa terpilih, ada pula hari-hari di mana semesta memutuskan untuk mengubah segalanya. Hari-hari di mana garis takdirmu bergetar begitu kencang hingga alam semesta harus menunduk dan berkata, "Ini waktumu." Tanggal 19 Agustus 2025 bukanlah sekadar tanggal di kalender. Ia adalah gerbang yang telah dipersiapkan sejak lama. Gerbang yang menghubungkan segala doa yang pernah kamu kirimkan, segala kesabaran yang pernah kamu tanamkan, dan segala air mata yang pernah jatuh di malam-malam sunyi. Hari itu adalah hari ketika semua benih itu tumbuh sekaligus, menghasilkan buah yang begitu besar. Buah-bis yang tidak hanya akan memberi makan hidupmu, tetapi juga kehidupan banyak orang yang terhubung denganmu. Jiwa terpilih, mungkin kamu tidak menyadarinya, tetapi selama ini langkahmu telah diarahkan pada jalur yang tepat. Kamu pernah tersesat, namun ternyata itu hanya belokan yang menghindarkanmu dari bahaya. Kamu pernah kehilangan, namun ternyata itu hanyalah pembersihan agar hatimu siap menerima yang lebih besar. Kamu pernah disakiti, namun ternyata itu hanya latihan agar ketika hadiah ini datang, kamu tahu bagaimana menjaganya, dan hadiah itu tidak main-main. Ia datang dalam bentuk yang mengejutkan. 6 miliar rupiah mengalir dari arah yang bahkan tidak pernah kamu perhitungkan, lewat orang yang namanya mungkin tidak pernah kamu sebut dalam doa, namun telah ditulis semesta sebagai saluran untuk membawakanmu rezeki ini. Bukan karena kamu memohon-mohon kepadanya, bukan karena kamu berutang budi padanya, tetapi karena langit memutuskan bahwa jalan inilah yang paling tepat untukmu. Hari itu akan menjadi bukti bahwa rezeki tidak selalu datang dari jalur yang kamu hitung. Terkadang ia menembus dari celah-celah yang bahkan tak terlihat oleh matamu. Terkadang ia mengetuk bukan pada pintu yang kamu tunggu, tetapi pada pintu yang selama ini kamu lupakan. Dan ketika ia datang seperti hujan deras setelah kemarau panjang, mengisi setiap kekosongan, menghidupkan kembali tanah yang retak, dan memberi napas baru pada mimpi-mimpi yang sempat kamu kubur. Jiwa terpilih, jangan pernah meremehkan dirimu. Jika semesta mengirimkan angka sebesar ini padamu, itu berarti kamu telah terbukti mampu menjaga amanahnya. Itu berarti hatimu telah ditempa cukup kuat untuk tidak dikuasai oleh angka, tetapi menguasai angka itu demi kebaikan yang lebih besar. Dan ini bukan hanya tentang uang, ini adalah pesan bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar. Pesan bahwa segala yang kamu jalani tidak sia-sia, pesan bahwa waktu yang selama ini kamu tunggu akhirnya tiba. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, tarik napas dalam-dalam dan biarkan dirimu benar-benar merasakan setiap kata ini. Ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting berikutnya. Dan tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena sekali lagi, ini bukan kebetulan, ini adalah panggilan. Dan ketika panggilan ini datang, satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan adalah menjawabnya dengan hati yang terbuka lebar dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Bagian 1. Ketika langit memanggil namamu. Ada hal-hal di dunia ini yang hanya bisa dirasakan oleh hati, bukan oleh mata. Dan ada panggilan yang hanya bisa didengar oleh jiwa, bukan oleh telinga. Jiwa terpilih, panggilan itu sedang menuju kepadamu, bukan panggilan biasa, bukan sekadar tanda, melainkan getaran halus yang mengalir dari langit menuju inti keberadaanmu. Ia tidak mengetuk pintu rumahmu dengan keras, tidak datang bersama teriakan atau sorak-sorai, tetapi hadir seperti bisikan lembut di tengah malam. Waktumu sudah dekat. Selama ini mungkin kamu merasa berjalan sendirian,
Langkahmu berat, kakimu penuh luka, dan setiap pagi terasa seperti mengulang kemarin yang sama melelahkannya. Namun di balik layar yang tak kasat mata, semesta sedang menyiapkan sebuah skenario yang begitu rapi. Doa-doa yang kamu kirimkan sejak bertahun-tahun lalu tidak pernah hilang, meski kamu sendiri sempat lupa pernah mengucapkannya. Air mata yang kamu jatuhkan saat semua orang tertidur tidak pernah menguap sia-sia, meski kamu berpikir itu hanya menjadi bagian dari kesedihan yang tidak berguna. Semua itu disimpan dalam lembar-lembar takdir, ditaruh di rak waktu yang hanya akan dibuka pada saat yang tepat. Dan kini, rak itu mulai bergoyang. Engselnya berderit, pintunya terbuka perlahan, dan dari dalamnya mengalir sesuatu yang besar. Sesuatu yang akan mengubah arah hidupmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Tanggal 19 Agustus 2025 adalah waktu ketika namamu akan dipanggil oleh langit secara penuh. Bukan hanya sekadar disebut, tetapi dipanggil untuk menerima sesuatu yang nilainya tidak hanya besar secara materi, namun juga syarat makna secara spiritual. Sebuah aliran rezeki yang setara dengan 6 miliar rupiah akan mengalir ke arahmu, dan yang membuatnya lebih menakjubkan, ia tidak datang dari orang yang selama ini kamu perhitungkan, tidak datang dari pihak yang selama ini kamu gantungkan harapan, melainkan dari sosok yang mungkin bahkan jarang hadir dalam pikiranmu. Dan inilah rahasia besar dari panggilan langit itu. Kamu tidak diminta untuk mempersiapkan 1000 langkah rumit, tidak diminta untuk merancang strategi yang berliku-liku. Kamu hanya diminta untuk satu hal, menjaga hatimu tetap terbuka. Karena panggilan ini bukanlah hadiah untuk orang yang paling kuat atau paling cerdas, melainkan untuk mereka yang hatinya bersih dan siap menerima. Jiwa terpilih, kamu harus tahu, ketika langit memanggil namamu, itu berarti semesta sudah mempertimbangkan segalanya. Semua luka yang pernah kamu alami, semua kegagalan yang pernah kamu jalani, semua kehilangan yang pernah membuatmu tersungkur, ternyata bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk membentuk wadah yang cukup besar agar kamu sanggup menampung anugerah ini. Bersiaplah. Hari itu akan datang tanpa tanda-tanda yang mencolok. Pagi akan terasa biasa saja, namun di tengah hari atau mungkin menjelang senja kamu akan merasakan getaran yang berbeda. Kamu akan tahu bahwa apa yang selama ini kamu tunggu, apa yang pernah kamu doakan, dan apa yang sempat kamu ragukan akhirnya tiba. Dan saat itu tiba, kamu akan mengerti satu hal. Ketika langit memanggil namamu, tidak ada satupun kekuatan di bumi yang mampu menghalanginya. Bagian 2, 6 miliar bukan hanya angka. Jiwa terpilih, mari kita berhenti sejenak dan memandang angka ini dengan hati yang jernih. 6 miliar rupiah. Bagi sebagian orang, ia hanyalah deretan nol di layar bank. Sekadar harta yang bisa dibelanjakan, sekadar alat untuk membeli rumah, kendaraan, atau memenuhi keinginan-keinginan sesaat. Namun bagi jiwa yang sadar, bagi mereka yang telah ditempa oleh luka kesabaran dan perjalanan panjang, angka ini bukanlah sekadar harta, ia adalah tanda, pesan, bahkan amanah yang besar. 6 miliar adalah cermin dari kekuatan semesta untuk mengubah keadaan dalam sekejap. Ia adalah bukti bahwa kamu bisa saja bangun di pagi hari sebagai seseorang yang biasa-biasa saja, namun tidur di malam hari sebagai seseorang yang memegang kekuatan untuk mengubah hidupnya dan hidup banyak orang di sekitarnya. Ia adalah pengingat bahwa rezeki tidak mengenal batas logika manusia. Ia bisa datang kapan saja, dari arah mana saja, lewat cara yang bahkan tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tetapi jiwa terpilih, ingatlah, angka ini adalah ujian sebelum ia menjadi nikmat. Banyak orang yang runtuh bukan karena kemiskinan, tetapi justru karena kelimpahan. Ada yang kehilangan jati diri karena hatinya dikuasai oleh rasa serakah.
Ada yang hancur karena ia mengira uang adalah puncak dari segalanya. Padahal, uang hanyalah alat, tangga untuk naik menuju tujuan yang lebih tinggi. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi takhta, tetapi menjadi jembatan untuk membangun sesuatu yang lebih berarti. Kamu, jiwa terpilih, menerima angka ini bukan karena kamu pandai mengatur permainan dunia, tetapi karena hatimu dinilai cukup kuat untuk tidak dikendalikan oleh angka itu. Kamu dipilih karena semesta tahu bahwa kamu tidak akan menjadikan 6 miliar ini sebagai alasan untuk melupakan siapa dirimu, tetapi justru sebagai sarana untuk mengukir makna yang lebih dalam hidupmu. Pikirkanlah. Berapa banyak hutang yang bisa kamu lunasi? Berapa banyak orang yang bisa kamu bantu tanpa harus menunggu balasan? Berapa banyak senyum yang bisa kamu ciptakan dengan satu keputusan sederhana untuk berbagi? Berapa banyak kebaikan yang bisa kamu tanamkan, yang kelak akan tumbuh menjadi pohon berbuah kebaikan jauh setelah kamu tiada? Jangan biarkan angka ini hanya menjadi cerita sesaat yang hilang bersama waktu. Biarkan ia menjadi titik balik, titik di mana hidupmu mulai bergerak bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan cahaya. Gunakan ia untuk memperluas ladang kebaikanmu, untuk menolong tanpa pamrih, untuk membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup bagi mereka yang lemah dan terpinggirkan. Ingatlah, jiwa terpilih. Angka ini datang padamu bukan hanya karena kerja kerasmu, tetapi karena hatimu yang telah ditempa untuk bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan, melalui semesta, tidak akan memberikan beban melebihi kemampuanmu. Dan jika 6 miliar ini diberikan padamu, itu berarti kamu sudah dinilai sanggup menjadikannya cahaya, bukan kegelapan. Maka genggam angka ini dengan rendah hati. Simpan ia di tanganmu, tetapi jangan biarkan ia menguasai hatimu. Jadikan ia alat untuk mengubah, bukan alat untuk menghancurkan. Karena pada akhirnya bukan seberapa banyak yang kamu miliki yang akan diingat dunia, tetapi seberapa banyak yang kamu berikan dengan hati yang tulus. Bagian 3. Dari orang yang tak pernah kamu perhitungkan, jiwa terpilih. Inilah bagian yang membuat banyak orang terdiam karena disinilah keajaiban seringkali menunjukkan wajahnya yang paling tulus. Rezeki sebesar 6 miliar rupiah yang sedang berjalan menuju hidupmu ini tidak akan datang dari tangan-tangan yang sudah kamu perkirakan. Bukan dari keluarga yang selama ini kamu harapkan. Bukan dari sahabat yang sering berkata akan selalu ada untukmu. Dan bukan pula dari orang-orang yang dulu pernah berjanji untuk mendukungmu di saat sulit. Justru, ia akan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah kamu perhitungkan. Dari sosok yang mungkin hanya sekilas hadir dalam perjalanan hidupmu. Dari seseorang yang namanya jarang sekali muncul di benakmu. Mungkin ia adalah orang yang pernah kamu temui sekali dalam hidup. Atau mungkin ia adalah seseorang yang diam-diam mengamati perjalananmu tanpa kamu sadari. Bisa jadi ia pernah menerima kebaikan kecil darimu di masa lalu. Sebuah kebaikan yang bahkan sudah kamu lupakan tetapi diingat begitu dalam oleh hatinya. Inilah cara semesta bekerja. Kebaikan yang kamu tabur sekecil apapun tidak pernah hilang. Ia mengendap di dasar waktu menunggu saat yang tepat untuk kembali kepadamu dalam bentuk yang jauh lebih besar. Kebaikan itu adalah benih, dan setiap benih memiliki musimnya sendiri untuk bertumbuh. Kamu tidak pernah tahu kapan hujan akan turun, kamu tidak pernah bisa menebak kapan matahari akan bersinar hangat. Tetapi ketika waktunya tiba, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah manis, dan buahnya akan jatuh tepat di pelukanmu. Jiwa terpilih, di titik inilah kamu akan memahami satu pelajaran berharga. Jangan pernah meremehkan siapapun. Seseorang yang hari ini tampak biasa saja di matamu bisa jadi adalah jembatan takdir yang akan membawakanmu keberkahan terbesar dalam hidupmu. Terkadang, orang-orang yang kamu anggap kecil adalah justru mereka yang membawa pintu menuju hal-hal besar. Mereka tidak selalu terlihat mencolok,
tidak selalu berbicara lantang, namun langkah mereka diam-diam membawa perubahan besar untuk hidupmu. Rezeki dari orang yang tidak kamu perhitungkan ini adalah pesan bahwa hidup bukanlah permainan hitung-hitungan. Tidak semua datang dari strategi atau rencana yang kamu buat. Ada jalur rahasia yang hanya dimengerti oleh semesta, jalur yang tidak bisa kamu atur, jalur yang kadang hanya bisa kamu syukuri ketika ia datang. Ketika momen itu tiba, dan kamu melihat orang ini berdiri di hadapanmu dengan niat yang tulus, hati kecilmu akan bergetar. Kamu akan menyadari bahwa ternyata Tuhan punya banyak utusan di bumi ini, bahwa kadang bantuan terbesar datang dari mereka yang bahkan tidak memiliki kewajiban untuk membantumu. Bahwa ada hati-hati baik yang dipilih oleh semesta untuk menjadi saluran bagi takdirmu, tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang memainkan peran besar. Dan kelak, ketika kamu menerima berkah ini, ingatlah satu hal. Jangan pernah melupakan rasa terima kasihmu. Bukan hanya kepada sosok itu, tetapi juga kepada semesta yang mengatur pertemuan ini. Karena pertemuan seperti ini adalah bukti bahwa di dunia ini tidak ada kebaikan yang sia-sia, dan tidak ada hati yang luput dari penglihatan langit. Maka mulai hari ini jiwa terpilih, perlakukan setiap orang dengan kebaikan, bahkan mereka yang menurutmu tidak mungkin memiliki hubungan apapun dengan masa depanmu. Karena mungkin saja di balik senyum sederhana seseorang, tersimpan kunci yang akan membuka pintu takdir terbesarmu. Bagian 4. Keajaiban yang tidak mengetuk pintu. Jiwa terpilih, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan manusia ketika mereka menanti keajaiban. Mereka duduk di depan satu pintu, menatap gagangnya setiap hari, menunggu suara ketukan yang tak kunjung datang. Mereka begitu yakin bahwa bantuan akan datang dari sana, bahwa rezeki akan masuk lewat jalur yang sudah mereka pikirkan, bahwa jawabannya akan persis seperti bayangan yang mereka buat di kepala. Namun semesta bukanlah pedagang yang menepati daftar pesananmu secara kaku. Semesta adalah seniman yang bekerja dengan kanvas luas bernama takdir. Ia mencampur warna-warna yang tidak kamu duga, menggoreskan garis di arah yang tak pernah kamu rencanakan, dan pada akhirnya menciptakan sebuah lukisan yang membuatmu terdiam dalam kekaguman. Keajaiban jarang datang lewat pintu yang kamu tunggu. Ia lebih suka menyelinap lewat jendela yang terbuka sedikit, melalui celah cahaya di atap yang retak, atau bahkan lewat lubang kecil di dinding yang tak pernah kamu perhatikan. Ia datang tanpa salam, tanpa mengetuk, tiba-tiba saja sudah ada di hadapanmu, membuatmu terheran-heran bagaimana semua ini bisa terjadi. Dan begitulah yang akan terjadi di tanggal 19 Agustus 2025 nanti. Hari itu mungkin akan dimulai seperti hari biasa. Matahari akan terbit dengan warna yang sama, angin akan berhembus seperti kemarin, dan langkahmu akan mengarah ke rutinitas yang tak berbeda dari biasanya. Namun di tengah keseharian yang biasa itu, akan ada satu titik di mana arus hidupmu berbelok tanpa peringatan. Tiba-tiba saja kamu akan menerima kabar, panggilan, atau pertemuan yang membuat detak jantungmu berubah ritmenya. Kamu akan tahu bahwa ini bukan peristiwa biasa. Kamu akan merasakannya di dada, di napas, di getaran hatimu, bahwa inilah saatnya langit mengirimkan hadiah yang sudah disiapkan lama untukmu. Dan yang membuatnya begitu istimewa adalah cara ia datang. Tidak lewat pintu besar yang kamu tatap setiap hari, tetapi lewat jalur kecil yang bahkan tidak pernah kamu sangka. Jiwa terpilih, inilah pelajaran yang harus kamu bawa seumur hidup. Jangan pernah mengunci pandanganmu pada satu sumber saja. Jangan membatasi cara semesta bekerja hanya karena logikamu berkata, harusnya lewat sini. Karena terkadang, yang kamu kira jalur utama hanyalah jalan buntu, sementara jalur yang kamu anggap tak berarti justru menjadi jalan tol menuju takdirmu.
Keajaiban yang tidak mengetuk pintu ini adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolongmu. Bahkan ketika semua pintu terlihat tertutup, bahkan ketika semua jalur yang kamu hitung terasa macet, semesta bisa menciptakan jalan baru dari tanah kosong. Ia bisa memunculkan seseorang yang tiba-tiba menjadi penyambung rezekimu, memunculkan peluang yang tidak pernah kamu rencanakan, atau memindahkan hatimu ke tempat yang lebih tepat untuk menerima berkah. Dan ketika hari itu tiba, jangan sibuk bertanya, mengapa lewat sini? Atau kenapa dia yang membawa? Senyumlah, terimalah. Karena itulah cara semesta mengajarkan kepadamu bahwa rencananya selalu lebih indah daripada rencanamu. Maka bukalah hatimu selebar-lebarnya, bukalah mata dan telingamu pada arah yang tak terduga, dan izinkan dirimu percaya bahwa berkah bisa datang lewat jalur yang tidak pernah kamu siapkan. Karena seringkali yang tak pernah kamu perhitungkan justru adalah kejutan terbesar yang akan mengubah hidupmu untuk selamanya. Bagian 5. Pelajaran tentang kesabaran. Jiwa terpilih, sebelum hari besar itu tiba, ada satu hal yang harus kamu pahami sedalam-dalamnya. Berkah sebesar ini tidak akan pernah jatuh ke pangkuan orang yang tergesa-gesa. Tidak akan datang kepada mereka yang setiap 5 menit memeriksa langit dan bertanya, kenapa belum juga turun? Berkah seperti ini hanya diberikan kepada hati yang mampu menunggu, kepada jiwa yang sanggup berjalan meski jalannya sepi, kepada mereka yang percaya pada waktu semesta meski jarum jam hidupnya terasa bergerak begitu lambat. Kesabaran adalah mata uang paling berharga di dunia ini. Tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, tidak bisa dipercepat. Ia dibangun dari hari-hari panjang yang penuh ujian, dari malam-malam di mana kamu memeluk dirimu sendiri sambil berkata, "Aku harus kuat, aku tidak boleh menyerah." Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi memilih tetap melangkah. Walau jarak yang ditempuh tidak bisa dihitung dengan cepat. Berapa banyak musim yang sudah kamu lalui? Berapa banyak janji yang patah di tengah jalan? Berapa banyak doa yang seakan tidak direspons? Itulah ladangmu. Itulah tanah tempat kamu menanam benih kesabaran. Setiap air mata yang jatuh adalah air hujan yang menyuburkan tanah itu. Setiap penantian adalah cahaya matahari yang membuat akar-akarnya semakin dalam. Dan ketika waktunya tiba, pohon itu akan berbuah begitu lebat, hingga kamu sendiri akan heran bagaimana mungkin satu pohon mampu menahan beban buah sebanyak itu. Tanggal 19 Agustus 2025 bukanlah hari yang muncul secara acak. Ia adalah puncak dari setiap langkah sabar yang pernah kamu ambil. Ia adalah bukti bahwa semua yang kamu tahan, semua yang kamu ikhlaskan, tidak pernah sia-sia. Kamu telah diuji bukan untuk dipatahkan, tetapi untuk dikuatkan agar kamu mampu menerima dan menjaga amanah besar ini. Kesabaran itu seperti menunggu bunga mekar. Kamu tidak bisa memaksanya dengan menarik kelopaknya satu persatu karena itu hanya akan merusak keindahannya. Kamu harus membiarkannya mekar dengan sendirinya pada pagi yang telah dipilih oleh alam. Begitu pula dengan berkah ini. Ia datang bukan ketika kamu paling menginginkannya, tetapi ketika kamu paling siap menerimanya. Dan jiwa terpilih, kesabaran yang kamu miliki telah mengubahmu diam-diam. Kamu tidak lagi menjadi orang yang mudah goyah oleh godaan kecil. Kamu belajar menahan diri dari keputusan yang terburu-buru. Kamu menjadi lebih tenang ketika menghadapi badai, karena kamu tahu badai akan pergi dan langit akan cerah kembali. Kesabaran telah mengasah matamu untuk melihat peluang di balik masalah, dan menguatkan hatimu untuk tetap tegak walau dunia mencoba menjatuhkanmu. Ketika 6 miliar rupiah itu turun ke hidupmu,
Ingatlah bahwa ini adalah buah dari pohon kesabaran yang telah kamu rawat begitu lama. Jangan tergesa-gesa memetik semuanya sekaligus. Nikmati setiap bagiannya, syukuri setiap rasanya, dan bagikan sebagian dari buah itu kepada mereka yang juga sedang menanam benihnya sendiri. Kesabaran mengajarkan satu hal penting, bahwa yang kamu tunggu dengan ikhlas akan selalu datang, dan ketika datang, ia akan membayar setiap detik penantianmu dengan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Bagian 6. Mengubah uang menjadi cahaya. Jiwa terpilih, ketika 6 miliar rupiah itu sampai di tanganmu, ingatlah bahwa ia bukanlah garis akhir. Ia bukan tujuan yang selama ini kamu kejar. Ia hanyalah sebuah alat, sebuah jembatan, sebuah perahu yang akan membawamu menuju daratan baru yang lebih luas, lebih subur, dan lebih bermakna. Banyak orang, ketika mendapatkan jumlah sebesar ini, akan tergoda untuk mengubahnya menjadi kemewahan instan. Mereka berlari ke pusat perbelanjaan, mengganti semua yang ada di rumahnya, memenuhi setiap keinginan yang selama ini terpendam. Mereka merasa inilah puncak segalanya. Namun setelah itu mereka mendapati bahwa hatinya kosong dan uang yang begitu besar itu menguap tanpa meninggalkan jejak yang berarti. Tapi kamu, jiwa terpilih, tidak akan seperti itu karena kamu telah ditempa oleh waktu, diajar oleh luka, dibentuk oleh penantian panjang yang mengajarkan bahwa nilai sejati bukan di tangan tetapi di hati. Bayangkan jika 6 miliar rupiah ini kamu arahkan menjadi cahaya. Bukan cahaya lampu mewah yang hanya menerangi rumahmu, tetapi cahaya yang mampu menembus gelapnya hati orang lain, cahaya yang menghangatkan orang-orang yang membeku dalam kesulitan, cahaya yang membuka jalan bagi mereka yang selama ini berjalan dalam kabut. Kamu bisa melunasi beban yang selama ini menahan langkahmu. Kamu bisa membebaskan dirimu dari hutang, bukan untuk melarikan diri dari masa lalu, tetapi untuk memulai masa depan dengan lembaran yang bersih. Kamu bisa mengulurkan tangan kepada mereka yang sedang berjuang, membantu tanpa pamrih, tanpa menghitung untung rugi, karena kamu tahu rasanya berada di posisi mereka. Kamu bisa menanam investasi bukan hanya pada bisnis, tetapi juga pada jiwa manusia. Mungkin membiayai pendidikan seseorang yang tidak mampu, membangun rumah yang layak bagi keluarga yang hampir kehilangan harapan, atau menciptakan sebuah usaha yang memberi pekerjaan kepada banyak orang. Semua itu adalah bentuk cahaya yang tidak akan pernah padam. Bahkan ketika kamu sudah tidak ada lagi di dunia ini, dan ingatlah uang seperti ini akan selalu menguji hatimu. Ia akan bertanya diam-diam, apakah kamu akan menjadikanku tuanmu atau alatmu? Jika kamu membiarkannya menjadi tuan, ia akan menjeratmu, menuntunmu pada keserakahan, dan perlahan mengikis jiwamu. Namun jika kamu menjadikannya alat, ia akan menjadi sayap yang membawamu lebih tinggi, lebih dekat pada takdirmu yang sejati. Jiwa terpilih, mengubah uang menjadi cahaya berarti menggunakannya untuk meninggalkan jejak kebaikan yang akan dikenang. Karena di akhir perjalanan hidupmu, tidak ada yang akan bertanya berapa banyak rumah yang kamu miliki, berapa banyak mobil yang kamu beli, atau berapa banyak emas yang kamu simpan. Yang akan dikenang adalah berapa banyak hidup yang kamu sentuh, berapa banyak air mata yang kamu hapus, dan berapa banyak pintu yang kamu buka untuk orang lain. Jadi, ketika 6 miliar rupiah itu sampai di tanganmu, bukalah genggamanmu. Biarkan sebagian darinya mengalir, bukan untuk menguras milikmu, tetapi untuk mengairi ladang kebaikan yang akan terus tumbuh bahkan setelah kamu pergi. Karena uang akan habis, tetapi cahaya yang kamu sebarkan akan terus hidup, menjadi warisan yang tak pernah lekang oleh waktu. Bagian 7. Tanda bahwa kamu dipilih. Jiwa terpilih, tidak semua orang akan merasakan momen seperti ini. Bukan karena semesta pilih kasih, tetapi karena tidak semua hati siap untuk memikul beban sebesar ini.
Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa aku harus melewati begitu banyak rasa sakit? Kenapa aku harus menunggu begitu lama? Dan hari ini, perlahan jawabannya mulai terlihat. Kamu dipilih bukan karena kamu sempurna. Tidak ada satupun di dunia ini yang tanpa cacat. Kamu dipilih justru karena hatimu telah ditempa melalui badai. Kamu pernah jatuh berkali-kali, namun tidak membusuk dalam lumpur keputusasaan. Kamu pernah kehilangan orang, peluang, dan impian, namun kamu tidak kehilangan arah. Kamu tetap berdiri, walau lututmu gemetar. Kamu tetap melangkah, walau matamu buram oleh air mata. Setiap luka yang pernah kamu bawa adalah tanda bahwa kamu pernah berjuang. Setiap bekas jatuh adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah. Dan setiap penantian panjang adalah penguatan yang membuatmu mampu memikul sesuatu yang besar tanpa runtuh di tengah jalan. Inilah alasannya kamu menerima berkah ini. Bukan sekadar uang. 6 miliar rupiah hanyalah wujud fisik dari sesuatu yang lebih besar. Pengakuan langit bahwa kamu layak, bahwa kamu mampu, bahwa kamu sudah siap. Menjadi jiwa terpilih artinya kamu tidak hanya menerima, tetapi juga menjaga, melindungi, dan menggunakan apa yang diberikan untuk kebaikan yang melampaui dirimu sendiri. Semesta mempercayakan ini padamu karena ia tahu kamu akan menjaga nilainya. Bukan hanya nilainya di mata dunia, tetapi nilainya di mata kemanusiaan. Kamu akan menyadari bahwa perjalanan panjang yang dulu terasa menyiksa, ternyata adalah latihan. Ketika semua orang pergi, kamu belajar mandiri. Ketika semua jalan tertutup, kamu belajar mencari celah. Ketika semua janji hancur, kamu belajar percaya hanya pada kekuatan yang tak terlihat namun selalu nyata. Latihan-latihan itu tidak sia-sia. Hari ini, kamu berdiri sebagai seseorang yang tidak lagi mudah diguncang oleh badai karena kamu telah menjadi badai itu sendiri. Bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengguncang apa yang harus berubah. Jiwa terpilih tanda bahwa kamu dipilih adalah ketika sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin di tanganmu. Ketika apa yang dulu kamu anggap sebagai akhir, ternyata hanyalah pintu masuk menuju awal yang lebih besar. Ketika apa yang dulu kamu pikir sebagai kehilangan, ternyata hanyalah ruang kosong yang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang jauh lebih berharga. Dan ingatlah satu hal, kamu tidak dipilih hanya untuk menikmati ini sendirian. Kamu dipilih untuk menjadi cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Bukan untuk mengangkat dirimu di atas orang lain, tetapi untuk membuktikan bahwa setiap manusia jika mau bertahan, jika mau menjaga hati juga bisa sampai pada titik ini. Maka ketika 19 Agustus 2025 itu tiba dan berkah ini benar-benar jatuh ke dalam genggamanmu, sambutlah dengan rendah hati. Ucapkan syukur sedalam-dalamnya bukan hanya di bibir, tetapi di setiap keputusan yang kamu ambil setelahnya. Karena saat itu semesta akan menatapmu dan berkata, kami tidak salah memilihmu. Dan dari sana perjalananmu tidak selesai, ia baru saja dimulai. Jiwa terpilih, kita telah menapaki kisah ini dari awal hingga akhir. Dari panggilan lembut langit yang menyentuh hatimu, hingga tibanya sebuah anugerah yang nilainya tak hanya dapat dihitung oleh angka. Kita telah melihat bagaimana kesabaranmu menjadi ladang, bagaimana kebaikan kecil yang pernah kamu tanam tumbuh menjadi pohon besar, dan bagaimana rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah kamu perhitungkan. Tanggal 19 Agustus 2025 akan menjadi titik yang mengubah garis hidupmu. Bukan hanya karena 6 miliar rupiah akan mengalir ke dalam hidupmu, tetapi karena hari itu akan menjadi tanda bahwa setiap luka, setiap penantian dan setiap langkah berat yang pernah kamu jalani ternyata adalah bagian dari rancangan besar semesta. Namun ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari bab baru yang lebih besar, awal dari peran yang lebih berat, dan awal dari cahaya yang akan kamu sebarkan. Apa yang kamu terima hari itu bukan hanya untuk memuaskan keinginanmu,
tetapi untuk menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Untuk menghapus air mata mereka yang pernah kamu lihat. Dan untuk menyalakan harapan di hati mereka yang hampir padam. Peganglah erat amanah ini. Gunakan ia untuk membangun, bukan menghancurkan. Gunakan ia untuk mengangkat, bukan merendahkan. Gunakan ia untuk menjadi saksi bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, bahwa doa tidak pernah hilang, dan bahwa sabar selalu berbuah manis pada waktunya. Dan sebelum kita mengakhiri pesan ini, ingatlah untuk menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang lahir dari hati ini sampai kepadamu tepat pada waktunya. Tuliskan di kolom komentar kata 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima dan menjaga anugerah ini sepenuhnya. Jiwa terpilih, waktumu telah tiba. Bersiaplah, karena langit telah memanggil namamu dan tak ada satupun di bumi yang dapat menghentikan takdir itu.